Bab 2293. Menghancurkan tubuh fisik, menebas jiwa. 1. Menara kecil agak canggung. Majikan mengabaikannya. Bagaimana cara mundur saat ini? Seolah memikirkan sesuatu, menara kecil berbalik dan melirik Mile, sedikit tak berdaya. Majikan muda, apa kamu benar-benar anak kandung? Mile. Pada saat ini, pria paruh baya di depan menara kecil tiba-tiba berkata, aku sedang menunggu kamu memanggil orang. Mendengar ini, menara kecil sangat marah. Dia memandang pria paruh baya itu dan berkata dengan marah, majikan muda punya pedang, apa kamu berani menyentuhnya? Setelah mengatakan itu, Mile membentangkan telapak tangan dengan kooperatif. Pedang biru gaib perlahan melayang di depan pria paruh baya itu. Saat harus ditanggung, dia akan menanggungnya, begitu juga sebaliknya. Pria paruh baya memandang pedang biru gaib di depannya dan tetap diam. Menara kecil mencibir, kenapa tidak berani? Pedang ini dibuat oleh kakak Destiny, Supermaster nomor 1 alam semesta surgawi. Apa kamu berani menyentuhnya? Pria paruh baya memandang ke arah menara kecil, dengan sedikit nada jijik di sudut mulutnya, Supermaster nomor 1 alam semesta surgawi. Konyol sekali. Saat berbicara, dia meraih pedang biru gaib dengan tangan kanannya. Boom! Pedang biru gaib tiba-tiba memancarkan kekuatan dahsyat yang menakutkan, namun saat berikutnya, kekuatan ini langsung ditekan oleh pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu tidak berekspresi di wajahnya, biarkan aku lihat seberapa hebat dirimu. Suara itu jatuh, matanya perlahan tertutup dan pada saat yang sama, pedang biru gaib mulai bergetar sedikit. Melihat pemandangan ini, menara kecil di samping menghela nafas lega. Menara kecil, aku menyukai orang yang percaya diri sepertimu. Di samping, Mile berdiri dengan tenang. Menara kecil mau tidak mau menoleh melihat Mile dan ragu sejenak, lalu berkata, majikan muda, kamu sebenarnya sudah gila belum? Mile. Pada saat ini, pria paruh baya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dia melihat ke kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Setelah beberapa saat, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Puff! Pedang menusuk langsung di antara alis pria paruh baya itu tanpa peringatan. Boom! Dalam sekejap, tubuh pria paruh baya itu langsung menjadi ilusi. Mata pria paruh baya itu penuh dengan ketidakpercayaan. Namun, ini belum berakhir. Di dunia yang jauh dan tidak dikenal, di puncak gunung yang membubung ke awan, pedang muncul di langit di atas gunung ini tanpa peringatan apapun hari ini. Dengan munculnya pedang ini, di puncak gunung, seorang pria paruh baya yang duduk bersila tiba-tiba mengangkat kepalanya, kilatan permusuhan melintas di matanya, lancang. Saat suara itu jatuh, dia merentangkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, jejak emas tiba-tiba melayang perlahan. Pada saat jejak emas ini melayang, abjad kuno emas aneh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dunia sekitarnya. Dan abjad kuno emas ini tiba-tiba memancarkan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu menjadi tanda emas. Saat berikutnya, tanda emas naik langsung ke langit dan meledak ke arah pedang. Pedang itu jatuh lurus ke bawah. Saat pedang menembus tanda emas menghilang tanpa suara. Melihat pemandangan ini, pria paruh baya itu tiba-tiba mengecilkan pupil matanya. Kenapa? Sebelum dia selesai bicara, pedang itu langsung menusuk ke atas kepalanya. Boom! Tubuh pria paruh baya itu langsung menjadi ilusi. Pedang itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit yang tak berujung. Pria paruh baya itu memandang ujung langit di kejauhan, matanya penuh dengan kekosongan, menebas tubuh bayangan, menghancurkan tubuh utama. Suara itu jatuh, tubuhnya menghilang tanpa suara. Meninggal. Dengan hilangnya pria paruh baya,
orang-orang di dunia asing ini terpana. Seorang master alam tiada meninggal. Meninggal begitu saja seperti ini. Pedang siapa itu? Para master di dunia asing tertegun. Tidak lama kemudian, seorang tetua muncul di tempat pria paruh baya itu meninggal. Dia melihat ke depan dengan ekspresi yang sangat serius. Pada saat ini, seorang wanita bergaun merah tiba-tiba muncul tidak jauh dari tetua itu dan ekspresi wanita berbaju merah juga sangat bermartabat. Keduanya adalah master alam tiada. Tetua itu tiba-tiba berbisik, "Siapa itu?" Ada jejak kebingungan dalam suaranya. Wanita bergaun merah itu terdiam. Haha. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba datang dari kejauhan. Keduanya menoleh dan di kejauhan, seorang pria paruh baya berjubah putih datang perlahan. Tetua itu menyipitkan matanya sedikit. "Prada, apa yang kamu tertawakan?" Prada tertawa, "Aku telah mencari sesuatu untuk penerobosan sepanjang hidupku. Kita 9 orang sudah berlatih selama puluhan juta tahun dan sejauh ini belum ada yang mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tapi hari ini bukankah seharusnya senang saat melihat ada master di atas alam tiada menyerang?" Tetua dan wanita bergaun merah itu terdiam. Senang. Seperti yang dikatakan Prada, mereka 9 orang sudah stagnan di alam tiada selama puluhan juta tahun. Selama puluhan juta tahun ini, tidak ada satupun yang mampu membuat kemajuan lebih lanjut. Bahkan berkali-kali, mereka bahkan berpikir apakah alam tiada adalah akhir dari seni bela diri. Dan sekarang, pedang itu memberitahu mereka bahwa alam tiada bukanlah akhir. Pada saat ini, tetua dan wanita bergaun merah tiba-tiba tertawa. Harapan. Saat ini, harapan tiba-tiba muncul di hati mereka berdua. Alam tiada bukanlah akhir dari seni bela diri, artinya mereka memiliki tujuan dan motivasi untuk diperjuangkan. Wanita bergaun merah tiba-tiba menatap Prada. "Prada, apa kamu tahu siapa orang yang menghunus pedang barusan?" Prada tertawa, "Aku tidak tahu." Bersambung. Bab 2294. Menghancurkan tubuh fisik, menebas jiwa. 2. Wanita bergaun merah melirik Prada dan tidak bertanya lagi. Tapi intuisinya berkata bahwa Prada tahu. Pada saat ini, wanita lain datang dari kejauhan. Itu adalah Amer. Amer tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka Idin akan meninggal seperti ini." Idin adalah pria paruh baya yang dipenggal sebelumnya. Wanita bergaun merah memandang Amer. "Amer, apa kamu tahu siapa yang melakukannya?" Amer berkedip, "Aku tidak tahu." Wanita bergaun merah sedikit mengernyit. Dia melirik Amer dan Prada, lalu berkata, "Kalian pasti tahu." Prada tersenyum dan berkata, "Red Wolf, jangan pikirkan siapa yang mengeluarkan pedang itu. Kamu harusnya bertanya kenapa pihak lawan membunuh Idin." Red Wolf hendak berbicara. Saat ini tetua di samping tiba-tiba berkata, "Apapun alasannya, setelah hari ini, aku memilih untuk rendah hati. Selamat tinggal." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Prada melirik tetua itu dan berkata sambil tersenyum, "Tetua Arvin ini sangat menarik, tidak heran dia berumur panjang." Di antara 9 dari mereka, Afrinmo mungkin bukan yang terkuat, tapi dia hidup paling lama. Red Wolf melirik Amer dan Prada, lalu berbalik dan pergi. Hanya Amer dan Prada yang tersisa di arena. Amer berkata dengan pelan, "Aku tidak pernah mengira dia akan begitu kuat." Prada tersenyum dan berkata, "Kalian saling kenal." Amer mengangguk, "Tubuh bayangan yang aku tinggalkan di dunia kritis tak pernah bertemu dengan pihak lawan. Saat itu, tubuh bayanganku juga dibunuh." Senyum Prada berangsur-angsur menghilang.
tubuh bayangan Idin ini sebelumnya pergi ke dunia kritis Tao dan tujuannya adalah untuk membunuh pemuda bernama Mile. Saat berbicara, dia melihat ke arah Amer, orang-orang di belakang Mile yang membunuhnya. Amer mengangguk. Prada terdiam. Sebenarnya alasan mengapa keduanya tidak saling menyembunyikan adalah karena mereka bersekutu. Di tempat ini, tidak bisa bertarung sendirian. 1 lawan 1, sangat sulit untuk membunuh pihak lawan, tetapi jika 2 lawan 1, itu berbeda. Oleh karena itu, di tempat ini pada dasarnya semua orang akan bersekutu dan memiliki rekan satu tim. Dan keduanya berasal dari tempat yang sama, jadi masuk akal jika kedua pihak membentuk aliansi. Pada saat ini, Prada menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Idin ini sangat menyedihkan, saat meninggal pun tidak bisa melihat pihak lawan. Amer tersenyum dan berkata, si kecil itu mungkin akan segera datang ke sini. Prada memandang Amer, kamu kenal dia? Amer mengangkat mulutnya sedikit, dia mengakuiku sebagai kakaknya. Prada membeku, setelah beberapa saat, dia mengacungkan jempol, hebat. Amer tertawa. Dunia kritis Tao. Setelah pria paruh-baya benar-benar menghilang, menara kecil menghela nafas lega, Kak Destiny masih bisa diandalkan. Seolah memikirkan sesuatu, menara kecil tiba-tiba berbalik dan menatap Mile. Jiwa pria paruh-baya tadi bukan terbunuh, melainkan diserap oleh pedang biru gaib. Lebih tepatnya, Mile mengendalikan jiwa pria paruh-baya yang diserap oleh pedang biru gaib. Menara kecil sangat yakin saat ini bahwa Mile sudah sadar. Tentu saja dia tidak berani bertanya dan tidak berani membeberkannya. Majikan muda ini bukan orang yang baik. Kalau sekarang dia nakal, mungkin saja dia berpura-pura gila dan memukulinya. Dipukul dengan sia-sia. Dalam kegelapan, Raja Gunung Tengah dan Hidden Kill sangat heboh. Sudah menyerang. Orang besar di belakang Mile akhirnya menyerang. Dan pihak lawan langsung memusnahkan tubuh bayangan Master Alam Tiada. Ini tidak diragukan lagi adalah bos Alam Tiada. Hidden Kill tiba-tiba bergetar, menang taruhan. Raja Gunung Tengah tertawa, tentu saja. Seolah memikirkan sesuatu, dia sedikit mengernyit, hati-hati satu orang. Mendengar ini, Hidden Kill juga mengerutkan kening. Finzi. Orang ini benar-benar menghilang sejak Master Alam Tiada muncul. Saat ini, Raja Gunung Tengah berkata, sekarang dia seharusnya tidak berani muncul untuk menargetkan Tuan Muda Ye. Namun, pihak lawan mungkin sedang bermain trik secara rahasia. Bicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan kecerdasan Tuan Muda Ye, seharusnya tidak takut dia bermain trik. Hidden Kill sedikit tersenyum, benar juga. Di kejauhan, pedang biru gaib di depan Mile tiba-tiba bergetar hebat. Detik berikutnya, pedang biru gaib itu menyemburkan aura yang sangat mengerikan. Seiring dengan munculnya aura ini, ruang waktu di sekitar pedang biru gaib bergetar langsung dan tidak lama kemudian, ruang waktu yang bergetar itu menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Gunung Tengah dan Hidden Kill dalam kegelapan menjadi sangat bermartabat. Pedang ini akan menerobos. Pedang ini sebelumnya telah menelan terlalu banyak jiwa master dan barusan telah menelan tubuh bayangan dari seorang master alam tiada. Dan sekarang, dia akhirnya akan menerobos. Tidak jauh dari pedang biru gaib, Mile berdiri diam, kekuatan garis darahnya masih mendidih, tapi dia tidak berlarian untuk membunuh. Mengenai hal ini, menara kecil sangat penasaran. Setelah majikan muda mengaktifkan garis darah, dia benar-benar berbeda dari Tuan. Pada saat ini, Mile tiba-tiba mengangkat kepalanya, telapak tangannya terentang dan pedang biru gaib muncul langsung di tangannya. Boom!
Pedang biru gaib dan Miley memancarkan aura yang sangat menakutkan pada saat bersamaan. Menerobos bersama. Bersambung.